Teman-teman pernah merasa nggak kalau setiap hari itu kita membuka sosial media, setiap hari kita itu scroll TikTok, setiap hari kita itu main Instagram, dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau bahkan sampai itu dapat menghambat perkembangan kita, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman adalah sobat rebahan yang setiap hari main sosmed dan juga malas-malesan. Ini tuh sebenarnya, nah, kebiasaan tersebut itu adalah menunda-nunda. Ketika kita memiliki kebiasaan yang sering menunda-nunda, kita ini tuh sadar nggak sadar menyanyiakan waktu. Sadar nggak sadar kita ini itu telah membuang-buang kesempatan kita dalam mungkin yang harusnya kita bisa berkembang, tapi dengan kita menunda-nunda ini itu dapat membuang waktu kita dan juga membuang kesempatan kita yang harusnya kita bisa belajar, harusnya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif, tapi malah kita dilimpahkan kepada kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main game, seperti main sosmed, dan juga mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Nah, contohnya adalah ketika kita memiliki tugas sekolah, yang mana kita udah diberi waktu dalam 1 minggu, tapi kita tunda, masih bisa dikerjakan mungkin 3 hari kemudian. Ketika 3 hari kemudian kita merasa masih banyak waktu, dan setelah itu kita tunda lagi sampai kita punya hanya waktu 1 hari. Nah, setelah kita waktu 1 hari, kita masih malas-malasan untuk belajar dan juga malas-malasan untuk mengerjakan tugas. Alhasil kita lebih memilih untuk bermain bersama teman, nongkrong dan lain-lain, sehingga waktu kita untuk mengerjakan tugas itu hanyalah malam hari, tapi besok itu udah sekolah. Padahal tugasnya itu banyak, teman-teman. Dari waktu 1 minggu yang lalu sampai sekarang, ini itu adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dalam waktu 1 minggu itu mungkin teman-teman bisa digunakan untuk belajar. Mungkin teman-teman dapat dipelajari secara mandiri. Alhasil teman-teman lebih memilih untuk nyontek teman. Alhasil teman-teman untuk memilih untuk nggak mengerjakan tugas tersebut ataupun contek teman, itu merupakan kebiasaan yang harusnya pada 1 minggu yang lalu teman-teman itu ada waktu untuk belajar. Teman-teman itu ada waktu untuk mempelajari materi yang sebelumnya teman-teman itu nggak bisa. Teman-teman berusaha belajar untuk menjadi bisa, tapi dengan teman-teman menunda waktu tersebut, teman-teman hanya memilih untuk pasrah dan juga teman-teman hanya memilih untuk jalan yang instan, yaitu adalah mencontek teman kalian. Nah, menunda-nunda ini itu biasa disebut dalam istilah itu adalah procrastination ataupun menunda-nunda tadi. Dengan kita menunda-nunda itu dapat menghambat kita untuk menjadi berkembang. Nah, fun fact teman-teman, dalam kita menunda-nunda itu, saat kita malas-malasan itu sebenarnya kita udah sadar bahwa dengan kita menunda-nunda itu dapat mempersempit waktu kita. Teman-teman itu sebenarnya sadar kalau kita dengan menunda-nunda itu akan membuat masalah yang lebih besar. Dengan kita menunda-nunda itu akan mempersempit waktu dan juga akan menghambat kita untuk lebih berkembang. Sebenarnya teman-teman itu sadar, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa keluar dari kebiasaan tersebut dan juga bagaimana kita bisa menghilangkan kebiasaan menunda-nunda ini agar hilang dari pribadi kita masing-masing. Nah, disclaimer ya teman-teman, antara procrastination dan juga istirahat itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita istirahat itu benar-benar kita setelah melaksanakan banyak tugas ataupun banyak pekerjaan, setelah itu kita melaksanakan istirahat, itu namanya istirahat. Nah, sedangkan kalau procrastination, ini itu adalah perbuatan yang sebelumnya kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita melaksanakan hal yang kurang produktif dan juga berlama-lama dalam hal yang kurang bermanfaat, itu adalah procrastination. Nah, lalu faktor apa yang menyebabkan procrastination ini tadi? Nah, setelah saya riset dan juga dari pengalaman-pengalaman saya, sebenarnya procrastination ataupun menunda-nunda itu sebenarnya ada disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah banyak distraksi. Nah, distraksi itu apa? Distraksi itu adalah suatu gangguan. Misal nih, kita ketika udah niat mau belajar, tapi tiba-tiba HP kita itu nyala karena ada notifikasi. Selanjutnya kita merespon notifikasi itu dengan mengangkat HP kita, lalu kita berlama-lama sadar 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai berjam-jam kemudian itu hanya kita habiskan untuk bermain HP. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita itu menunda-nunda pekerjaan. Nah, faktor yang kedua itu adalah disebabkan oleh kurangnya motivasi. Nah, mungkin teman-teman dalam melaksanakan suatu kegiatan itu merasa males, teman-teman itu nggak ada motivasi, dan juga kenapa kita harus melaksanakan kegiatan tersebut padahal dalam waktu berjam-jam gitu kita bisa rebahan, kita bisa tidur-tiduran, juga kita bisa main game. Jadi menganggap bahwasanya tugas ini tadi itu nggak penting. Jadi ketika kita udah merasa itu nggak penting, selanjutnya kita rebahan, main game dan lain-lain, itu akan menjadi faktor kita dalam menunda-nunda suatu pekerjaan. Nah, faktor yang ketiga itu adalah takut gagal. Takut gagal ini itu apa? Karena kita udah merasa bahwa diri kita itu udah merasa kalau sebenarnya kita melaksanakan tugas ini itu nggak mampu. Sebenarnya kita itu udah melihat suatu hal yang susah ataupun
hal ini tuh dikerjakan sangat sulit. Nah, karena udah melihat tugas yang begitu besar, tugas yang begitu sulit untuk dikerjakan, ini tuh akan memicu pribadi kita untuk bermalas-malasan, yang akhirnya kita hanya buka media sosial, yang akhirnya kita itu hanya berlarut-larut, bosan-bosan, tidur-tiduran, main game. Itu merupakan salah satu faktor di mana adanya kebiasaan menunda-nunda ataupun procrastination. Nah, lalu mengatasinya bagaimana? Sebenarnya mengatasinya itu cukup simpel, yaitu adalah pertama, teman-teman itu harus bisa menemukan motivasi kembali. Karena kan ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka pikirkanlah kenapa kita melaksanakan hal tersebut. Mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus, teman-teman harus bisa menemukan motivasi kembali. Kenapa kita harus melaksanakan tugas tersebut? Kenapa kita harus mulai belajar? Apa penyebab kita awalnya untuk bekerja? Jadi kita harus bisa memikirkan reward ataupun pencapaian yang akan didapatkan setelah kita melaksanakan tugas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menyimpan energi teman-teman. Nah, mungkin jika teman-teman udah melihat videoku tentang yang bersikap bodoh amat, yang mana buku itu ditulis oleh Mark Manson, itu adalah teman-teman harus bisa menjaga energi dan juga mempergunakan energi teman-teman itu sebaik mungkin. Nah, kenapa? Nggak bisa dipungkiri teman-teman, ketika kita energinya itu negatif, ketika kita udah burn out ataupun merasa diri kita itu capek, itu akan menjadikan diri kita untuk bermalas-malasan. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman dapat menjaga energi, teman-teman melaksanakan olahraga, teman-teman memiliki motivasi yang besar dan juga menjaga energi teman-teman, maka manfaatkanlah energi tersebut. Manfaatkan energi teman-teman itu kepada hal-hal yang bermanfaat, lebih membantu teman-teman dalam mencapai tujuan teman-teman sendiri. Nah, lalu solusi yang ketiga itu adalah memecah tugas. Nah, salah satu faktor dari menunda-nunda itu tadi adalah kita itu takut gagal, kita itu takut kita nggak bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, lalu solusinya adalah teman-teman ketika memiliki tugas yang besar, itu adalah tugas-tugasnya itu dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, misal nih, kita ada tugas matematika, misal tugas matematika itu ada 20 soal dalam waktu 1 minggu. Nah, lalu memecah tugasnya bagaimana? Kan ini tadi kan 20 soal dalam waktu 1 minggu. Nah, ketika teman-teman udah melihat 20 soal dan akan mengerjakan 20 soal, padahal soal-soal ini tuh bisa dibilang susah. Nah, caranya adalah teman-teman dari 20 soal ini tuh teman-teman pecah. Misal dalam hari pertama dikerjakan dulu 5 soal. Dalam hari kedua ataupun hari ketiga dikerjakan 5 soal lagi, lalu hari berikutnya dikerjakan 5 soal lagi, dan pada akhirnya dikerjakan 5 soal lagi. Nah, dengan waktu 1 minggu itu sebenarnya teman-teman bisa pecah dalam waktu 1 minggu, 6 hari, 7 hari. Dengan 20 soal itu teman-teman bisa pecah, mungkin satu harinya itu bisa mungkin dalam satu harinya itu bisa mengerjakan 3-5 soal aja. Itu akan menjadi cukup ketika teman-teman melaksanakannya itu berkala. Nah, itu tadi adalah tips mungkin teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan juga mengurangi adanya kebiasaan menunda-nunda. Dari yang pertama itu adalah temukan motivasi kembali teman-teman. Yang kedua itu adalah simpan energi teman-teman untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga itu adalah pecah tugas teman-teman yang awalnya tugas tersebut besar, lalu dipecah kecil-kecil agar lebih mudah dikerjakan dan juga kita memandang bahwasanya tugas tersebut itu lebih possible untuk dikerjakan. Tips dari saya adalah perbanyak belajar cara memanajemen diri, perbanyak membaca buku dan juga perbanyak menonton video-video self improvement, menonton video-video edukasi dan juga video-video motivasi agar kita bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu akan membuat diri kita jauh lebih berkembang dan juga itu akan membuat diri kita lebih terpicu untuk menjadi seseorang yang berdampak bagi orang lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri belum bisa menjadi pribadi yang terbaik dan saya sendiri belum bisa menjadi sempurna untuk bermanfaat dan juga berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Oke, terima kasih, selamat malam, dan juga jangan lupa follow Instagramku, jangan lupa follow Instagram One Man Space, jangan lupa subscribe, jangan lupa menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat malam, sampai bertemu di video selanjutnya.